Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Profito Octavia. Di video kali ini saya akan membuat puding lapis Oreo Milo coklat. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus ya videonya. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel YouTube Profito Octavia dan tekan loncengnya juga ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Siapkan 10 keping Oreo, lalu ini kita hancurkan ya. Ini saya patah-patahin aja supaya nanti teksturnya tetap kelihatan ya. Kalau mau dihancurkan sampai benar-benar halus, benar-benar hancur juga boleh ya. Bisa disesuaikan dengan selera teman-teman aja. Setelah selesai dihancurkan, Oreonya disisihkan dulu ya. Setelah itu, siapkan wadah, lalu masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar putih. Masukkan 1 sendok makan tepung maizena. Lalu masukkan 100 gram gula pasir atau setara dengan 6 sendok makan mujung. Lalu ini kita aduk dulu ya hingga tercampur rata, supaya ketika memasukkan cairan nanti bubuk agar-agarnya ini tidak menggumpal ya. Setelah tercampur rata, masukkan 800 ml susu cair. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata ya. Nyalakan api sedang, lalu ini dimasak hingga mendidih sambil terus diaduk agar bagian bawahnya ini tidak menggumpal ya. Nah, ini adonannya udah mendidih ya. Dia udah meletup-letup seperti ini. Lalu matikan api kompornya. Ini kita diamkan dulu ya selama 5 menit supaya uap panasnya ini hilang ya. Setelah 5 menit, ini uap panasnya udah turun ya. Siapkan cetakan, lalu masukkan kepingan Oreo yang telah kita hancurkan sebelumnya. Kemudian tuang adonan yang telah dimasak sebelumnya. Ini saya tuang sedikit demi sedikit ya, supaya Oreonya nggak mengembang semua ya. Setelah adonan selesai dituang semua, ini dibiarkan dulu ya hingga set. Sambil menunggu dia set, saya mau buat lapisan untuk puding Milonya ya. Jadi ini disisihkan dulu. Kalau uap panasnya udah hilang, mau dimasukkan ke dalam kulkas juga boleh ya. Siapkan wadah, lalu masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar putih. Lalu masukkan 1 sendok makan tepung maizena. 100 gram gula pasir atau setara dengan 6 sendok makan mujung. 5 saset Milo bubuk atau setara dengan 110 gram. Lalu ini kita aduk hingga tercampur rata, supaya ketika memasukkan cairan, bubuk agar-agar ini tidak menggumpal ya.
Masukkan 800 ml susu cair. Ini susunya saya tuang sebagian dulu ya. Lalu aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu masukkan sisa susunya tadi. Lalu ini kita aduk kembali ya. Ini kita aduk hingga tercampur rata ya. Nyalakan api sedang, kemudian ini kita masak hingga mendidih ya. Sambil terus diaduk agar bagian bawahnya ini nggak menggumpal ya. Nah, ini adonannya udah mendidih ya. Dia udah meletup-letup seperti ini. Lalu matikan api kompornya. Kemudian ini kita diamkan dulu ya selama 5 menit supaya uap panasnya ini turun ya. Setelah didiamkan selama 5 menit dan uap panasnya turun, lalu ini kita tuangkan ya. Sebelum menuang adonan, lapisan pertamanya disentuh dulu. Ini udah nggak lengket lagi ya, udah set. Tetapi teksturnya belum begitu keras ya. Kemudian tuang adonan lapisan kedua. Ini kita tuang perlahan sedikit demi sedikit ya, supaya nggak menekan lapisan pertama, untuk menghindari kebocoran atau adonannya ini ambles ya. Setelah adonannya ini selesai dituang, ini dibiarkan hingga set ya, membentuk lapisan. Selanjutnya saya mau membuat lapisan coklatnya ya. Jadi ini disisihkan dulu. Siapkan wadah, lalu masukkan 2 sendok makan coklat bubuk, 1 sendok makan tepung maizena, 100 gram gula pasir atau setara dengan 6 sendok makan mujung, 1 bungkus bubuk agar-agar putih, lalu ini kita aduk hingga tercampur rata ya, supaya ketika memasukkan cairan bubuk agar-agar ini tidak menggumpal ya. Setelah tercampur rata, lalu masukkan 800 ml susu cair coklat. Ini susunya saya tuang sebagian dulu ya. Lalu ini kita aduk kembali ya hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu masukkan sisa susunya tadi. Lalu ini kita aduk kembali ya. Nyalakan api sedang, kemudian ini dimasak hingga mendidih dan mengental ya. Kemudian masukkan 100 gram dark cooking coklat. Lalu ini siap untuk dimasak ya. Kemudian ini dimasak hingga mendidih dan mengental ya, sambil terus diaduk agar bagian bawahnya ini tidak menggumpal ya. Setelah adonannya mendidih dan meletup-letup seperti ini, adonannya sudah matang ya. Lalu matikan api kompornya. Lalu ini kita diamkan dulu ya selama 5 menit supaya uap panasnya ini turun ya. Setelah 5 menit kita diamkan dan uap panasnya hilang, lalu ini adonannya kita tuang ya. Sebelum menuang adonan, pastikan lapisan yang kedua ini udah set ya. Ini disentuh kalau dia udah mulai padat dan membentuk lapisan, ini udah set ya. Kemudian ini adonannya kita tuang sedikit demi sedikit ya.
Nah, ini adonannya udah selesai dituang ya. Ini kita biarkan dulu ya hingga pudingnya ini set. Setelah pudingnya ini set, lalu masukkan ke dalam kulkas sekitar 2-3 jam. Karena ini dimakan dingin juga enak ya. Ini dia pudingnya udah saya simpan di kulkas selama 2 jam. Pudingnya ini udah padat, udah dingin. Selanjutnya ini kita keluarkan ya dari cetakannya. Ini dia puding lapis Oreo Milo coklatnya udah jadi. Hasilnya cantik banget ya. Selanjutnya pudingnya ini siap untuk disajikan. Ini pudingnya saya potong dulu ya. Jadi puding ini bisa dijadikan kue ulang tahun ya, kalau bosan makan cake. Untuk pasaran harga jual puding seukuran yang saya buat ini sekitar 110.000 sampai 120.000 ya. Memang mahal banget ya, karena memang modalnya ini agak besar. Jadi kalau mau buat ukuran pudingnya lebih kecil, resepnya bisa dibagi 2 ya. Disesuaikan dengan ukuran cetakan yang digunakan. Sekarang saya mau cobain puding lapis Oreo Milo coklatnya ya. Ini kelihatan menggugah selera banget. Dari potongannya ini kelihatan padat banget ya. Ini enak banget, seger. Jadi pencinta coklat wajib coba ini ya. Puding coklatnya ini berasa enak banget. Sekarang saya mau cobain yang Oreo Milonya. Seger banget, enak, nggak enak sama sekali, manisnya pas, cocok buat cemilan di rumah. Apalagi saat cuaca panas seperti ini enak banget ya. Ini enak banget ya. Mantep, teksturnya lembut, rasa manisnya pas, coklat, Milo dan Oreo-nya berasa banget, nggak enak. Ini recommended banget ya. Ini enak banget, mantep, recommended. Nah, gampang kan cara buatnya? Silahkan dicoba di rumah ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa di subscribe, like, komen channel YouTube Profita Octavia, dan tekan loncengnya juga ya, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.